Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi pengantar psikologi yang berkaitan dengan cyber wellness. Jadi, cyber wellness ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mampu untuk menggunakan internet dan teknologi teknologi digital secara aman, sehat, dan bertanggung jawab, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk eh, orang lain yang terkena dampaknya. Adapun di sini saya sebagai Timothy Riumrekendaha sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Jenny Claudia Balkis, Luka Naila, dan Farozi Awan Saputra yang turut juga mendampingi saya dalam mempresentasikan materi tersebut. Baik, untuk mau tahu lebih lengkapnya, simak sampai akhir presentasi berikut. Baik, kita akan mulai presentasinya yang akan pertama dijelaskan oleh Jenny Claudia Balkis. Kepada Jenny, disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ringu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita utama, yaitu cyber wellness. Nah, saya minta coba teman-teman bayangkan berapa jam sih kalian sudah menghabiskan waktu di internet hari ini. Nah, apakah lebih dari 6 jam? Nah, jadi teman-teman, ternyata rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 6 jam 37 menit sehari untuk online. Dan tahukah teman-teman sekalian, ternyata setiap 15 detik sekali ada serangan cyber yang terjadi di dunia ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan fakta-fakta, 4 fakta yang ada di slide ini. Yang pertama itu fakta satu, yaitu 6 jam 37 menit. Nah, angka ini berasal dari laporan We Are Social 2024. Artinya, hampir sepertiga waktu aktif kita dalam sehari dihabiskan oleh aktivitas online, baik di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Nah, ini lebih dari waktu yang telah kita gunakan untuk makan, berolahraga, atau berkumpul dengan keluarga. Lalu fakta kedua, yaitu 59 remaja dan cyberbullying. Lebih dari separuh remaja pernah mengalami cyberbullying. Ini bukan hanya angka statistik, tetapi bisa jadi korbannya itu teman di sebelah kita, atau adik dari kita, bahkan kita sendiri. Lalu fakta ketiga, yaitu 5,35 miliar pengguna. Lebih dari 65% populasi dunia kita terhubung ke internet. Nah, artinya dunia digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Lalu fakta terakhir yaitu serangan cyber tiap 15 detik. Nah, coba teman-teman bayangkan dalam waktu presentasi ini yaitu 30 menit ke depan sudah terjadi lebih dari 120 serangan cyber di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami keamanan digital. Baik, next slide. Oke, sekarang kita lanjut ke materi inti. Apa sih itu cyber wellness sebenarnya? Jadi kita ada tiga definisi nih teman-teman. Yang pertama itu ada definisi dari MOI Singapura, yaitu Kementerian Pendidikan Singapura mendefinisikan cyber wellness sebagai kesejahteraan positif pengguna internet yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk berperilaku online secara aman dan bertanggung jawab. Nah, jadi kata kuncinya itu ada tiga, yaitu pengetahuan, yaitu tahu akan resikonya, lalu keterampilan mampu melindungi diri, dan nilai yaitu berperilaku etis. Lalu definisi kedua, Turker dan Cakma 2019, yaitu dua peneliti ini menekankan aspek perlindungan pengguna, bukan hanya tentang kenyamanan kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan teknologi secara tepat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum aku lanjut ke definisi ketiga, dari teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasa gelisah gitu kalau HP-nya ketinggalan atau lupa bawa gitu? Ada nggak sih dari teman-teman di sini yang seperti itu? Kalau ada, mohon responnya ya teman-teman. Ada Jen. Jujur aku merasa gelisah gitu kalau HP ku ketinggalan atau nggak ada di dekat aku gitu. Oke, terima kasih atas responnya Elda. Nah, jadi ini berhubungan dengan definisi ketiga nih, teman-teman. Jadi yaitu cyber syndrome. Jadi ternyata orang yang gelisah nih kalau misalnya HP-nya ketinggalan atau lupa bawa, ternyata itu adalah salah satu tanda dari cyber syndrome. Jadi apa sih itu cyber syndrome? Ini adalah gangguan fisik seperti sakit punggung, mata lelah, sosial seperti menarik diri dari lingkungan, dan mental seperti insomnia, depression, kecemasan, akibat interaksi berlebihan dengan dunia maya. Nah, jadi itu dari aku teman-teman. Mungkin selanjutnya akan saya em, dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya boleh next slide please.
Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang 3 prinsip utama dari cyber wellness. Yang dimana cyber wellness ini 3 prinsip utamanya itu selalu ingat 3 kata yaitu STA. Yang dimana S yaitu sense, ya lalu T itu think, dan A itu act. Nah, apa maksudnya? Penjelasan yang pertama yaitu sense, yaitu mengenali resiko dan ancaman yang ada di dunia online sebelum mengambil tindakan apapun. Yang dimana ini merupakan tahap pertama dan paling krusial dan sebelum melakukan apapun, biasanya kita harus peka terhadap situasi sekitar. Contoh mudahnya itu seperti misalnya kita pernah mendengar eh, kita menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, lalu dia mengklaim bahwasannya kita menang hadiah, kita menang undian segala macam. Nah, di saat seperti itu, biasanya sense kita, firasat, itu kita langsung curiga dan mengenali ini sebagai potensi penipuan atau biasa disebut phishing gitu ya. Dan biasanya sense ini atau firasat ini itu bisa kita dapatkan melalui pengalaman kita. Mungkin kita sudah pernah mengalaminya sebelumnya atau baru terjadi ataupun kita mendapatkannya melalui informasi dari orang-orang. Nah, tanpa sense ini biasanya seseorang bisa langsung mengklik link-link berbahaya tanpa berpikir sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada think atau berpikir atau menganalisis. Yang dimana setelah mengenali situasinya, kita berhenti sejenak dan berpikir sebelum bereaksi. Kita mengevaluasi situasi digital berdasarkan prinsip etika, nilai, dan tanggung jawab moralnya. Kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri bahwasanya apakah ini benar, apakah ini sudah etis, dan apakah ini akan menyakiti orang lain atau berdampak pada orang-orang lain, kata-kata kita, dan segala macam. Contohnya itu misalnya sebelum kita menyebarkan berita viral di grup WhatsApp gitu kan biasanya setelah kita mendapat berita besar kan kita langsung memberitahukannya kepada orang-orang sekitar, orang terdekat. Nah, itu biasanya kita harus berpikir dulu apakah sumbernya terpercaya atau apakah ini hoax. Lalu yang terakhir itu ada act atau bertindak, yang dimana kita mengambil tindakan yang bijak, aman, dan penuh tanggung jawab di dunia maya di setiap saat. Tindakannya itu bisa berupa seperti misalnya tidak mengklik link mencurigakan, melaporkan konten berbahaya misalnya, atau memilih untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan act ini juga berarti berani speak up, karena jika melihat contohnya cyberbullying terjadi pada orang lain, gitu. Dan 3 nilai inti di bawahnya itu adalah pondasi moral dari seluruh rangkanya, yaitu bisa teman-teman lihat respect for self and others, lalu ada safe and responsible use, dan positive peer influence. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu tantangan cyber wellness, kayak apa-apa saja yang mengancam kesejahteraan digital kita. Nah, di sini ada beberapa, ada 5 yang kami ambil. Contohnya yang pertama itu yaitu kecanduan digital, yang dimana penggunaan media sosial dan internet berlebihan hingga mengganggu kehidupan nyata dan kesehatan mental, yang dimana ini mengganggu fungsi kehidupan nyata kita, yang dimana internet atau teknologi itu berfungsi untuk membantu meringankan beban kita, tapi kita malah kecanduan, yang mana ini mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, contoh fenomena yang terkait itu misalnya yaitu misalnya doom scrolling istilahnya, itu artinya yaitu terus scroll berita buruk tanpa bisa berhenti misalnya, atau ya kita nge-scroll tanpa tahu tujuan kita apa gitu di Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Dan juga adapun yang lainnya yaitu seperti FOMO atau fear of missing out. Eh, Lalu selanjutnya yaitu ada cyberbullying, yang dimana perundungan dan ujaran kebencian di dunia maya yang berdampak serius pada kesehatan mental korban. Yang mana ini berbeda dengan bullying biasanya. Cyberbullying itu dia bisa terjadi 24 jam, dia selalu ada. Dan korban itu tidak bisa kabur karena perundungan itu selalu menghantui dia lewat HP gitu, lewat media sosial gitu. Dan bentuknya itu beragam, bisa dalam bentuk body shaming, lalu penyebaran rumor, pengucilan, hingga ancaman langsung. Dan dampaknya bisa sangat serius, beberapa di antaranya seperti bisa menyebabkan depresi, kecemasan, bahkan resiko yang lebih berat hingga kesehatan mental. Lalu ada selanjutnya yang ketiga itu ada hoax dan disinformasi, yang dimana penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Yang dimana hoax dan disinformasi ini berbeda. Hoax ini yaitu informasi palsu yang secara sengaja
dibuat untuk menyesatkan. Lalu misinformasi itu artinya yaitu atau disinformasi, informasi yang salah disebarkan. Biasanya ini tanpa niat jahat atau tanpa niat buruk. Lalu ya keduanya berbahaya karena ini menyebar jauh lebih cepat daripada fakta. Lalu ada kejahatan cyber. Contohnya itu seperti phishing, penipuan online, peretasan akun, dan pencurian data pribadi. Dan yang terakhir itu yaitu rendahnya literasi digital, yang dimana ini lebih relevan kepada kita yang biasanya eh, kadang kan kita suka doom scrolling gitu kan, kadang kita suka konten yang menarik perhatian. Nah, kadang kita susah untuk memilah informasi atau membaca penjelasan tentang konten tersebut atau segala macam, sehingga ya kita rendah literasi akan digital kita. Ya, kurangnya kemampuan pengguna dalam memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, itu dari saya. Akan dilanjutkan penjelasan berikutnya kepada Farozi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan apa itu dampak nyata dari internet terhadap kehidupan kita. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pelajar-pelajar Indonesia pada saat ini itu sudah lebih sering, lebih banyak mengakses kehidupan internet dan dunia maya. Nah, pada saat ini kita akan melihat beberapa fakta yang menunjukkan bagaimana internet itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu fakta pertama yaitu menunjukkan bahwa 77% pelajar Indonesia pernah menemukan konten-konten negatif di internet. Hal ini berarti mereka bisa mengakses kekerasan, ujaran kebencian, hoax, hingga konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Data ini menunjukkan bahwasannya internet memang memberikan banyak manfaat terhadap kita di kehidupan sehari-hari, namun juga memiliki risiko yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, teman-teman, kemampuan kita dalam menyaring informasi atau literasi digital itu menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fakta yang kedua, rata-rata Gen Z itu menghabiskan sekitar 2,5 jam per harinya untuk mengakses media sosial. Mungkin dari teman-teman sendiri itu menghabiskan waktu yang lebih lama daripada rata-rata ini. Waktu ini sebenarnya jika kita akumulasikan dalam 1 minggu atau 1 bulan itu memiliki jumlah yang sangat besar. Media sosial memang kita gunakan sebagai tempat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun jika digunakan dengan hal-hal yang tidak produktif dan mengganggu aktivitas penting lainnya, seperti mengganggu belajar kita atau mengganggu interaksi kita secara langsung kepada keluarga ataupun teman, itu memiliki dampak negatif terhadap kehidupan kita. Kemudian faktor selanjutnya itu sekitar 30% pengguna internet itu mengalami gejala kecemasan akibat FOMO atau fear of missing out. FOMO itu adalah kondisi ketika seseorang merasa takut tertinggal atas informasi, tren atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga akibatnya mereka merasa terus-menerus memeriksa media sosial dan merasa cemas ketika mereka tidak terhubung ke internet. Sehingga kondisi ini itu dapat mempengaruhi kondisi mental serta menurunkan rasa percaya diri kita. Nah, selanjutnya itu tahukah teman-teman bahwasanya orang Indonesia itu menghabiskan rata-rata 7 jam 38 menit per hari untuk menggunakan internet, dan fakta ini uh, menyebab juga Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, yaitu lebih dari 167 pengguna aktif setiap tahunnya. Sehingga data ini menunjukkan bahwasannya internet itu telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan internet tersebut secara bijak, dan kita menggunakannya untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan diri secara positif dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang perilaku digital yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi pengguna internet yang sehat, bertanggung jawab, serta berdampak positif terhadap kehidupan kita. Yang pertama yaitu tentang memperhatikan kesejahteraan pengguna. Nah, saat menggunakan teknologi kita perlu memperhatikan kesejahteraan diri kita. Saat ini hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu berbasis online, mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan. Namun jika kita menggunakannya itu terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan pada kesehatan fisik ataupun maupun mental kita. Misalnya terlalu lama bermain media sosial, itu dapat menyebabkan kurang tidur, mata lelah, bahkan menurunkan konsentrasi belajar kita. Karena itu kita perlu mengatur waktu penggunaan gadget agar tetap seimbang dengan aktivitas di dunia nyata. Poin kedua yaitu kita perlu memahami bahwasanya perilaku online yang baik dan buruk.
Nah, di dunia digital ini, setiap tindakan yang kita lakukan itu dapat berdampak pada orang lain. Jika kita berperilaku baik, misalnya memberikan komentar yang sopan, menghargai pendapat orang lain dan memberikan informasi yang bermanfaat, itu akan memberikan efek domino kepada orang lain dan memberikan mereka merasa tersupport atas komentar yang kita berikan. Sebaliknya, jika kita memberikan perilaku-perilaku seperti komen yang menghina, melakukan cyberbullying atau menyebarkan foto orang lain tanpa izin, itu akan merugikan pihak yang kita komentari. Selanjutnya itu kita harus melindungi diri kita dari berbagai risiko-risiko online yang ada. Misalnya saat ini banyak seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang ancaman phishing, pencurian data pribadi hingga peretasan akun. Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan di digital sekarang ini. Karena itu sebelum kita mengunggah sesuatu, kita perlu berpikir terlebih dahulu apakah konten tersebut bermanfaat atau justru dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas konten-konten yang kita upload. Nah, terakhir itu kita perlu mengembangkan pengetahuan digital yang positif. Pengetahuan digital yang positif itu bukan hanya internet, kita gunakan itu bukan hanya untuk sekadar hiburan semata, tetapi juga sarana belajar yang memiliki efek baik terhadap kehidupan kita. Kita bisa mengikuti kursus online, misalnya mencari referensi akademik, atau mempelajari keterampilan baru yang bermanfaat bagi masa depan. Jadi kita menggunakan teknologi tersebut sebagai alat untuk berkembang, bukan untuk hanya menghabiskan waktu saja. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rozi. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Fulka. Kepada Fulka, disilakan. Oke, pada slide ini kami sudah membuat perbandingan yang sangat penting bagi kita semua. Tapi kita sering bingung nih. Banyak dari kita yang mengira bahwa cyber wellness dan etika digital itu sama. Padahal ya teman-teman, mereka itu seperti saudara kembar lah, bisa kita bilang seperti itu. Yang punya fokusnya masing-masing. Yang pertama, kita bandingkan aja cyber wellness yaitu kesejahteraan digital. Fokus utama dari cyber wellness ini adalah penggunaan kesejahteraan dari penggunaan internet. Kayak artinya cyber wellness ini sangat peduli dengan kesehatan mental kita, emosional dan juga fisik kita secara online saat kita sedang bermain dengan gadget. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu adalah gimana sih teknologi mempengaruhi diri aku gitu kan? Nah, contoh nyatanya itu bisa kita ambil dengan sebagaimana kita mengatur waktu bermain media sosial atau screen time kita biar tidak kecanduan. Juga bagaimana kita menjaga privasi kita dan juga menghindari stres dengan sering FOMO gitu, menghindari FOMO atau cyberbullying gitu kan. Nah, intinya cyber wellness ini artinya self care tapi di dunia digital gitu. Seperti olahraga dan makan makanan sehat tapi versi online-nya lah. Nah, untuk selanjutnya itu etika digital. Nah, etika digital ini fokus utamanya yaitu nilai dan prinsip moral di ruang digital kita. Um, Etika digital ini berbicara tentang norma sosial, norma hukumnya, dan juga tanggung jawab kita terhadap orang lain di media sosial. Pertanyaan yang sering muncul itu seperti apa sih yang benar dan apa sih yang salah kalau kita lakukan secara online gitu kan. Nah, bisa aja nih contohnya seperti tidak menyebarkan hoax atau walaupun itu lucu, jangan deh kita sebarkan gitu kan. Nah, lalu menghargai hak cipta orang seperti tidak mendownload hal-hal apa sih kayak lagu gitu secara ilegal, nonton ilegal. Pokoknya yang kayak gitu deh, yang website-website haram lah kalau kita bilang kan. Nah, kita juga harus berkomentar sopan dan tidak mengungkapkan ujaran kebencian kepada orang. Nah, intinya etika digital ini seperti moral kompas kita, tapi di media sosial gitu, saat kita berinteraksi di media maya. Kayak utamanya itu tidak tertulis di masyarakat, tapi versi digitalnya, kayak aturan lah, moralnya gitu. Nah, wellness ini kayak lampu gitu, bisa diibaratkan seperti lampu, seperti sepeda juga. Saat lampunya itu merah, terus kita akan berhenti. Nah, seperti itu tuh etika digital itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, ada fakta-fakta menarik tentang cyber wellness dan juga etika dan psikologi digitalnya. Di slide ini kami memberitahukan kenapa perilaku online bisa begitu kuat mempengaruhi kita secara psikologis. Ada 4 poin, yaitu yang pertama otak dan notifikasi. Nah, ini setiap kali kita dapat notifikasi,
itu ya teman-teman, otak kita itu melepaskan seperti dopamin gitu, hormon yang senang, sama seperti saat kita lagi makan makanan yang kita suka gitu kan. Nah, makanya pada saat notifikasi muncul, kita itu susah berhenti kayak scroll-scroll TikTok gitu kan, atau main-main IG. Bukan karena kita tidak bisa bukan berarti kita lemah, tapi karena kita udah kecanduan gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada internet dan kualitas tidur. Ini seperti cahaya biru dari HP atau laptop atau tablet kalian. Nah, cahaya ini bisa menurunkan kualitas produksi melatonin, hormon yang kita butuhkan untuk tidur, sehingga 50% gitu. Jadi saat kita begadang, main game, atau nonton YouTube, nonton drakor, segala macam. Nah, jadi jangan heran kalau kita tuh besoknya, kayak berasa lemas gitu. Atau pokoknya kayak gitulah, merasa lemas, otaknya tuh kayak, kok aku jadi agak lolah gitu. Nah, untuk yang ketiga, ada paradoks konektivitas. Ada penelitian dari Harvard menemukan orang-orang lebih dari 500 teman mereka di media sosial, justru mereka itu bisa merasa lebih kesepian gitu. Padahal teman-temannya itu banyak, pengikutnya itu banyak, tapi mereka merasa kesepian daripada mereka yang enggak punya sosmed sama sekali. Kok bisa ya mereka yang punya followersnya sampai ribuan gitu, ratusan gitu, merasa kesepian? Nah, ini tuh bukan karena mereka merasa betulan kesepian, tapi dengan adanya kecanduan itu, dengan adanya FOMO-FOMO itu, itulah yang membuat otak mereka itu mensugesti perasaan seperti itu, perasaan yang buruk-buruk seperti itu. Nah, yang keempat ada efek pameran diri. Ini seperti social comparison theory. Karena ada 67% remaja merasa tidak percaya diri setelah mereka memiliki sosial media. Karena 67% remaja ini melihat postingan teman-teman mereka di Instagram, mereka cenderung membandingkan diri mereka sendiri dengan versi orang lain gitu. Padahal yang mereka lihat di media sosial itu bisa aja mereka yang postingannya bagus itu tuh karena filter, diedit, diapain segala macam. Nah, itu yang kita bandingkan dengan diri kita yang sebenarnya. Padahal hidup yang nyatanya kan nggak sempurna yang kita lihat di postingan orang-orang gitu. Jadi, janganlah membanding-bandingkan diri kita yang di behind the scenes-nya dengan kehidupan postingan orang gitu. Nah, boleh next. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan untuk menjadi warga digital yang bijak yaitu yang pertama cyber wellness. Dengan menjaga kesejahteraan utuh bukan cuma secara aman dari virus atau hacker, tapi juga secara fisiknya, stabilitas mental dan juga nyaman dengan sosial saat kita online gitu. Contohnya seperti jangan addicted gitu. Jadi malas makan, kurang tidur atau cemas terus-menerus. Nah, yang kedua ada kita menggunakan prinsip sense, think, and act. Nah, prinsip ini semacam kompas kita lah di ruang digital yang bisa kita ingat sebagai sense itu mengenali, sadar akan risiko atau situasinya. Nah, yang kedua think, analisis seperti apa sih, apakah ini benar, apakah ini baik, atau apakah ini merugikan orang lain atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada act, bertindak. Bertindak ini kita melakukan tindakan bijak. Misalnya memblokir akun gitu, memblokir akun toksik gitu, teman-teman yang toksik, ah udahlah blokir aja, unfollow aja, nggak apa-apa gitu. Atau sekedar berhenti scroll-scroll TikTok juga tidak apa-apa. Nah, kesimpulan yang ketiga, etika digital bukanlah batasan, tetapi sebagai panduan banyak orang mengira aturan digital ini itu mengekang gitu, mengekang mereka. Padahal etika digital itu ibaratkan rambu lalu lintas gitu. Gimana dibuat agar semua orang sampai pada tujuan mereka dengan selamat gitu. Nah, dengan etika digital ini kita bisa berdebat nih tanpa memusuhi orang-orang gitu. Berbeda pendapat dengan orang-orang tanpa menghina orang gitu. Berekspresi tanpa menyakiti orang-orang. Nah, selanjutnya yang keempat dan terakhir, kamu punya kuasa penuh atas teknologimu. Teknologi kita ini adalah alat gitu, bukan tuannya, kitalah tuannya.
Nah, kita menentukan kapan kita online, kapan kita offline. Konten apa yang kamu konsumsi, konten apa yang kamu upload, dan seberapa dalam kamu terpengaruh oleh komentar atau tren. Nah, jadi pengguna sosial yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadilah seperti itu. Jangan jadi cuma penonton yang pasrah dan tidak melakukan apapun saat melihat hoax atau berita-berita menyimpang lainnya. Jadilah pengguna yang aktif dan kritis. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan terkait materi cyber wellness ini. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk membuka sesi Q&A, tanya jawab. Dan sebelum itu mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan saran dan masukan terkait kelompok kami, baik dalam penyampaian materi maupun dalam isi materi yang kami paparkan sebelumnya. Baik, disilahkan bagi rekan-rekan sekalian. Apakah ada yang ingin memberikan saran dan masukan? Disilahkan. Oke, apabila tidak ada, kita lanjut saja ke Q&A sessionnya. Apakah dari rekan-rekan ada yang mungkin belum memahami atau ingin bertanya tentang hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup rekan-rekan terkait tentang cyber wellness ini? Disilahkan untuk bertanya. Izin mau bertanya kepada kelompok penyaji. Oke, silakan Eh, Nurul Alim. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji. Aku cuma mau nanya aja. Zaman sekarang ini kan nggak cuman orang dewasa ya yang main sosial media atau pengguna HP gitu kan. Bahkan zaman sekarang ini anak-anak maupun mungkin balita juga udah disogokin HP gitu kan. Juga mereka juga bahkan yang sudah ada media sosialnya sendiri gitu. Jadi gimana sih cara kita tuh efektif untuk melindungi mereka gitu? Di mana ada juga mungkin orang tuanya yang masih belum bisa selalu mendampingi anaknya dalam bermain HP gitu. Gimana gitu caranya? Sekian. Terima kasih. Oke, baik Nurul Alini atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, dan mungkin dari kelompok penyaji, apakah ada yang mau menjawab? Baik, Baik, mungkin dari saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari audiens Alin tadi. Jadi pertanyaan itu kan bagaimana sih, kan sebagaimana yang kita tahu kalau zaman sekarang nih anak bukan cuma orang tua yang menggunakan handphone untuk menggunakan media sosial atau menggunakan handphone itu sebagai tempat bermain. Anak-anak bahkan bahkan ada balita sekarang ini yang disuguhi HP oleh orang tuanya untuk supaya dia diam gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk mengatasi hal ini tuh ada beberapa cara atau preventif yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini supaya anak-anak itu tidak terlalu adiktif dengan yang namanya HP tersebut. Nah, bagaimana caranya itu ada pertama itu kita kurangi dulu secara bertahap. Misalnya jika sudah terlalu lama untuk bermain HP itu kan pasti anak-anak udah adiktif nih kan, udah merasa kayak oh kenapa nggak dikasih HP nih, pasti dia nangis atau marah-marah untuk minta HP. Nah, kita bisa menguranginya secara bertahap terlebih dahulu ya. Misalnya tadi dikasih 1 jam, kita kurangi ke 45 menit, terus kita kurangi. Nah, kita kurangi tersebut, kita imbangi dengan yang namanya alternatif yang lain gitu. Kita sediakan pengganti aktivitas dia. Kita ganti misalnya dengan permainan untuk kayak bermain balok atau puzzle, atau kalau zaman sekarang ini kan udah banyak ya buku-buku cerita, buku-buku yang lebih berproduktif buat anak-anak kecil yang disediakan untuk menarik perhatiannya sehingga yang tadinya dia tuh adiktif terhadap HP bisa. Nah, hal lain itu biasanya kadang interaksi dengan orang tua. Kadang ada orang tua tuh yang merasa kayak dia tuh kurang peduli untuk meluangkan waktu aktivitas bermainnya. Mungkin dia sibuk atau gimana. Nah, hal inilah yang paling penting sebenarnya, paling signifikan berpengaruh terhadap anak. Anak jika kita apa namanya sering berinteraksi dengan dia tuh akan merasa bahwa waktu-waktunya itu
adalah waktu bersama orang tuanya. Nah, maka dari itu kita perlu meningkatkan interaksi orang tua tersebut terhadap anaknya. Juga kita perlu menetapkan aturan-aturan tuh yang konsisten. Jadi itu nggak boleh main HP misalnya. Tidak tidak boleh digunakan tuh cuman pada waktu tertentu aja dan pada hal-hal yang penting saja atau sesuai dengan aturan yang kita tetapkan. Misalnya kayak cuman mencari ini misalnya gitu. Jadi orang tua tuh perlu menjadi teladan bagi anak-anaknya tersebut. Jadi kita gunakan HP itu tuh memang harus sebagai alat, bukan sebagai tapi cuma sebagai alat doang gitu. Jadi anak-anak itu tetap bergantung terhadap kita gitu. Juga anak-anak kan mudah bosan ya, mudah merasa bosan ya. Jadi orang tua perlu mencari aktivitas-aktivitas lain, misalnya kayak jalan-jalan ke taman gitu. Eh, Kalau untuk anak-anak umur balita kan sebenarnya HP itu dia nggak tahu sama sekali ya apa ini. Kalau dia disugai HP dan dia merasa senang dengan HP itu kan ya karena dia merasa inilah interaksinya gitu, inilah aktivitasnya gitu. Jadi dia kan cuma mengikuti apa yang dikasih gitu. Jadi yang paling dibutuhkan kalau untuk balita itu kan sebenarnya interaksi orang tua atau ibu ayahnya terhadap dia tuh. Jadi begitu solusi-solusi untuk mengurangi atau mengatasi penggunaan HP tersebut. Bagaimana Alin? Oke, makasih Pak Rozi atas jawabannya. Dapat dipahami. Baik, dari rekan-rekan lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada, silakan. Oke, baik, silakan Zahra Hamizah, silakan. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan di PPT teman-teman tuh ada ya dijelasin tentang ancaman kesejahteraan digital. Nah, salah satunya tuh kalau nggak salah tuh adalah rendahnya literasi digital. Nah, pertanyaan aku adalah bagaimana cara meningkatkan literasi digital di masa sekarang? Karena seperti yang kita tahu, anak-anak di zaman sekarang itu literasinya rendah atau malas membaca. Itu sih pertanyaan dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Zahra. Aku akan menjawab pertanyaannya, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan literasi digital pada masa ini. Apalagi kan masa ini full of AI gitu kan. Nah, jadi meningkatkan literasi digital di masa sekarang ini bisa dilakukan dengan mempraktikkan kebiasaan berpikir kritis dulu terhadap informasi yang kita dapat. Nggak hanya mentah-mentah aja nih informasi yang kita dapat itu langsung kita artikan sebagaimana informasi itu, namun kita harus menyaringnya terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif, namun tidak membuang-buang waktu seperti hanya scroll TikTok, media sosial, dan yang lainnya itu seharian. Nah, mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu, yang pertama itu adalah saring sebelum sharing. Nah, jadi kita itu harus melatih diri kita agar tidak langsung percaya dan membagikan informasi. Kita itu harus cek-cek dulu nih, saring dulu informasi mana yang benar, yang mana yang fakta. Gak hanya sekedar, wah ada informasi ini aku harus sesegera mungkin untuk membagikannya ke teman-teman, gak gitu. Jadi kita tuh harus menyaring dulu informasi yang ada. Cek dulu faktanya. Lalu yang langkah-langkah selanjutnya adalah lindungi data pribadi kita juga, seperti menggunakan kombinasi kata sandi yang kuat dan ubah juga secara berkala. Karena walaupun ini tentang data pribadi, namun ini juga akan menyangkut kepada literasi digital. Karena seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita masuk ke web-web literasi digital itu kan kadang valid nggak sih ini webnya. Jadi kita tuh harus membiasakan lindungi data-data pribadi kita. Lalu selanjutnya langkah yang selanjutnya adalah pahami etika digital. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu bersikaplah sopan dan hargai privasi orang lain di internet. Lalu hindari penyebaran ujaran kebencian dan selalu patuhi norma yang berlaku layaknya kehidupan nyata gitu. Nah, lalu kita juga bisa memaksimalkan fungsi teknologi. Kita bisa menggunakan perangkat
kita agar lebih dari sekedar hiburan. Kita dapat memulai mengeksplorasi diri kita seperti mendownload aplikasi produktif seperti saya pribadi. Mungkin saya ada download satu aplikasi namanya itu Substack. Jadi itu tuh kayak seperti artikel yang full of English gitu. Nah, itu tuh juga bisa kita gunakan sebagai improve dalam bahasa kita yang lain, bahasa asing kita. Jadi kita nggak malas juga dalam berliterasi. Nah, mungkin teman-teman juga bisa coba. Mungkin sekian jawaban yang bisa aku berikan. Gimana, Zahra? Oke, terima kasih Jenny. Dapat paham. Baik. Baik, selanjutnya apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya lagi? Kalau ada, dipersilakan. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Saudari Elda, Saudari Naila, dan Saudari Nadits, bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau pas sudah dapat dipahami? Oke, baik, silakan Nadits. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Di sini biasanya kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar lainnya pernah merasakan bagaimana kayak kita mau ngerjain tugas ataupun mau belajar, itu tuh mematokin jamnya ataupun durasi untuk kita belajar ataupun ngerjain tugas. Tapi di saat itu kita juga pernah nih kayak ngerasa kayak perlu istirahat 5 menit ataupun 10 menit dan itu kita gunakan untuk scrolling HP, ya, baik itu kayak lihat TikTok atau segala macem. Cuman karena udah kayak ke ini apa namanya ke distract gitu jadinya kan akhirnya kebablasan sampai berjam-jam hingga nanti jadinya tugasnya nggak dikerjain ataupun waktu belajarnya juga udah habis. Itu menurut kelompok penyaji gimana? Apakah ada saran ataupun solusi yang yang bagus ataupun yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah yang seperti ini? Terima kasih. Oke, izin untuk menjawab pertanyaan dari Azel tadi. Em, Bablas kalau main HP pas belajar. Masalahnya ini kita bukan kurang niat belajar di sini, tapi mungkin karena adanya perbedaan gitu. Misal kita belajar sama main HP. Terus kamu bilang istirahat dulu lah 5 menit aja, main HP lah bentar. Karena main HP itu seru gitu kan. Nah, jadi kita main HP lah selama 5 menit, ternyata kebablasan. Ada tuh beberapa hal yang harus kita analisa menurut aku ya. Yang pertama kayak kamu bisa kayak berhenti yang 5 menit itu tuh melakukan hal yang lain lah gitu. Karena ya kenapa? Aplikasi kayak TikTok, Reels IG, YouTube Short, yang sebagainya itu mereka membuat aplikasi itu ya untuk membuat orang-orang itu makin nge-scroll lagi. Kayak emang membuat orang untuk addicted gitu terhadap aplikasi mereka. Nah, itulah makanya aplikasi itu dibuat gitu. Jadi masalahnya ini bukan karena kita nggak disiplin atau gimana, nggak ada niat belajar, bukan. Tapi karena lingkungan kita gitu. Mungkin karena kita udah kebiasaan main HP gitu. Nah, untuk solusinya ini menurut aku ada nih beberapa hal yang bisa dicoba gitu. Kayak yang pertama, 5 menit yang dipakai untuk istirahat tadi, coba deh dialihkan kayak melakukan sesuatu hal yang lain gitu. Misalnya kayak minum air putih. Minum air putih kan penting nih untuk tubuh. Nah, coba deh kita istirahatnya tuh minum air putih gitu atau jalan-jalan keluar lah, hirup-hirup udara segar atau enggak stretching biar nggak jompo. Terus atau misalnya kita juga bisa keluar gitu, lihat-lihat pemandangan apa gitu kan di luar atau jajan keluar atau enggak yang 5 menit tadi tuh bisa dipakai untuk cuci muka atau gimana. Nah, terus juga bisa kita gunain yang 5 menit tadi tuh em, sebelum masuk 5 menit itu kita pakai alarm gitu. Misalnya ada kan teknik belajar yang 25 menit belajar, 5 menitnya tuh istirahat. Nah, habis itu lanjut kayak gitu. Nah, pas yang 5 menit itu, pas udah bunyi alarmnya tuh, nah kita lanjut belajar. Jadi kan kita tahu kayak, oh alarm aku udah bunyi nih, berarti lanjut lagi belajarnya gitu. Nggak yang cuman main HP sampai berjam-jam, nggak kayak gitu. Nah, habis itu juga coba deh pisahin HP-nya sama tempat belajar. Kayak misalnya HP-nya disembunyiin dulu gitu atau gimana disembunyiin atau di silent biar notifikasinya nggak kedengeran gitu.
diletak di mana. Nah, juga bisa bikin aturan gitu pas kita belajar. Aku nih istirahatnya tuh 5 menit ngapain ya? Nah, kita bisa pakai waktu 5 menit tadi yang kayak bermanfaat lah, kayak gimana. Nah, yang mungkin kalau emang pengen banget pegang HP, coba deh bikin aturannya tuh kayak yang 5 menit ini aku baca-baca notif aja lah gitu, balas chat dikit-dikit aja tipis-tipis gitu. Tapi yang nggak buka TikTok, Reels, Short, yang balas curhatan orang, bukan yang panjang gitu, kayak yang singkat-singkat aja gitu. Kalau emang nggak bisa banget itu lepas dari HP itu. Nah, terus yang terakhir nih, mungkin menurut aku, kamu bisa cari penyebab kenapa bisa seperti itu, yang 5 menit tadi itu jadi kebablasan gitu kan. Bukan karena otaknya itu udah lelah atau bosan ya, tapi coba deh tanyain ke diri sendiri, materi ini nih sulit ya atau enggak? Apa belajar ini nih lama banget ya tugasnya selesai atau kamu emang udah capek belajar? Coba tanyakan itu ke diri sendiri. Nah mungkin 5 menit yang tadi itu berasa gitu manfaatnya daripada yang main HP terus scroll TikTok jadi bablas gitu. Mungkin itu sih menurut aku. Gimana menurut Azel? Ada tambahan atau gimana? Baik, terima kasih pada Vulka atas penjelasannya. Dari yang disampaikan sudah paham dan juga eh, bisa memberikan saran solusi juga terhadap masalah ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Untuk saat ini kita batasi dulu ke 3 pertanyaan saja. Dan baik, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata, tindakan yang merugikan teman-teman dan tidak berkenan dalam presentasi materi barusan. Baik, itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.